Markus 7 ayat 9 sampai 23. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah padaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya. Tapi apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Renungan hari ini dengan tema kesalehan sehati. Firman Tuhan yang mendasari dari Markus 7 ayatnya yang ke-20 yang demikian tertulis. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Hati adalah pusat kehidupan. Hati yang dimaksudkan pada ungkapan ini adalah kesadaran atau akal budi yang menjadi penerang bagi kehidupan. Dari hati itulah mengalir berbagai pertimbangan dan pemikiran yang terekspresi di dalam perkataan dan perbuatan kita. Karena itu, muncul ajaran untuk menjaga hati. Kesalehan dalam hidup keagamaan juga seharusnya datang dari hati, dari kesadaran yang tersentuh oleh kasih Tuhan. Sehingga perilaku keagamaan yang dilakukan didasari dan dibimbing oleh cinta dan ketulusan, bukan semata karena aturan. Penulis Injil Markus dengan jeli mengingatkan hal ini. Sebab aturan bisa dipakai sebagai tameng untuk menutupi kebohongan. Misalnya, aturan tentang kurban kepada Allah digunakan sebagai alasan untuk berkelit dari tanggung jawab dan cinta kepada orang tua. Artinya, roh dari peraturan tidak didasari, karena itulah penting untuk mulai bertindak dari dalam hati atau kesadaran, bukan dari luar, dan tidak terpaku pada formalisme aturan adat istiadat. Menjaga hati berarti menjaga motivasi agar tetap lurus. Motivasi yang didasari dan didorong oleh cinta kasih tulus akan terekspresi dalam
laku hidup sehari-hari kita. Laku yang tanpa kepalsuan atau kemunafikan. Apa adanya, demi dan untuk cinta. Inilah yang dinamakan kesalehan sejati. Kebaikan dilakukan meski tidak disuruh, dan perbuatan dosa dihindari, kendati tersedia kesempatan. Amin. Tuhan, kami ingin berdoa untuk keluarga di GKI Perumnas. Kami berdoa untuk pergumulan yang ada di tiap keluarga. Dalam pekerjaan, untuk keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan, kami berdoa agar Tuhan membukakan peluang-peluang pekerjaan bagi setiap keluarga yang kehilangan pekerjaan. Bagi tantangan pekerjaan yang semakin keras, pemotongan gaji, dan segala bentuk tantangan dalam pekerjaan, Engkau kiranya mampukan kami ya Bapa, untuk kami terus tegar, berhikmat dalam mengambil setiap keputusan dalam pekerjaan kami ya Bapa. Untuk anak-anak kami yang mengalami tantangan dalam studi, kiranya Engkau terus memberikan sukacita di dalam hati anak-anak kami ya Tuhan. Walaupun mereka tidak bertemu langsung dengan teman-temannya, tidak bertemu langsung dengan Bapak Ibu Guru, mereka boleh tetap menyerap ilmu yang mereka terima dengan baik, dan juga tetap merasakan kehadiran teman-teman sekelasnya Bapak, meskipun terhalang oleh keterbatasan tatap muka ini ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa agar Engkau selalu menaruh kasih di dalam keluarga kami. Meskipun banyak tantangan di dalam pandemi ini, menimbulkan banyak stres, menimbulkan banyak pergumulan-pergumulan baru, masalah-masalah baru di rumah kami. Tapi dengan adanya kasih yang Kau berikan, kami boleh tetap menjadi satu, tetap solid, saling mengasihi dan saling mencintai satu dengan yang lain Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap harapan dan cita-cita kami. Pandemi ini seakan-akan membawa suatu perasaan hilang harapan. Perasaan semuanya tidak pasti. Apa yang akan terjadi nanti, terutama untuk pekerjaan, membuat kami semakin kecil, buat kami tidak berdaya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ketika kami menaruh harapan di dalam tangan-Mu, semua itu pasti memungkinkan. Berikan kami selalu semangat untuk menggapai setiap cita-cita kami. Kiranya Engkau pimpin Bapa. Kami tidak tahu apa yang harus kami ambil, kemana kami akan melangkah. Namun di dalam pimpinan-Mu kami yakin dan percaya bahwa setiap cita-cita, setiap pengharapan itu boleh kami terima, itu boleh kami raih. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap kami yang sedang sakit dan juga isolasi mandiri. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan lawat setiap kami, agar kami boleh selalu merasa sukacita, selalu merasa semangat dalam menjalani berobat kami, dalam menjalani kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kami lakukan untuk memperoleh hidup yang sehat. Kami serahkan obat-obatan, tangan para dokter ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Engkau boleh pakai semua itu untuk menjadi alat kesembuhan kami ya Bapa. Tidak lupa kami mohon untuk
Engkau taruh sukacita di dalam hati setiap kami yang sedang sakit, dan juga untuk keluarga yang ada di sekitar kami, supaya sukacita itu terus mengalir dalam hati kami, seperti ada tertulis bahwa hati yang gembira adalah obat. Seperti itu juga hati yang gembira akan membantu pemulihan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa kepadamu, Tuhan Yesus, kiranya Kau bisa memberkati para pelayan gereja, Tuhan Yesus, agar tetap berada di jalan-Mu, Tuhan Yesus, serta dapat melayani dengan sepenuh hati dan jiwa, Tuhan Yesus, serta Engkau bisa melancarkan segala proyek gereja, Tuhan Yesus, agar bisa memberikan dampak yang baik kepada semua orang dan juga jemaat, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa sama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa di surga, kami berdoa bagi Indonesia. Kami percaya penyertaan-Mu selalu hadir bagi bangsa kami. Engkau terus memberikan hikmat bagi pemimpin negara kami, agar mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Kami berharap Engkau terus memberkati pemimpin negara kami, agar mereka boleh menjadi pemimpin yang bijaksana dan tulus. Tuntun mereka untuk dapat mengabdi bagi bangsa dan negara dengan mengutamakan kepentingan rakyat banyak dengan sepenuh hati. Terutama di masa pandemi ini ya Tuhan, tolonglah semua pihak yang berwenang untuk dapat menangani pandemi dengan baik sebaik mungkin. Berkatilah proses percepatan vaksinasi, berkati juga seluruh nakes yang menangani pandemi. Berkatilah kondisi perekonomian bangsa kami ya Tuhan, berkatilah segala hal yang kami butuhkan, agar Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tolonglah pemerintahan kami ya Tuhan, agar keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.